Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast LP2M Macarita. Bersama saya Andi Nurul Mutmainnah MSI dan bersama Ibu siapa? Novita Maulidia Jalal, MPC Psikolog. Oke, ya, Ibu Novita ini merupakan seorang ahli psikolog di bidang keluarga ya. Bu ya, Perkembangan dan keluarga. Oke, pendidikan, perkembangan dan keluarga yang pasti sangat menarik sekali kalau misalnya kita menelisik lagi lebih jauh tentang kondisi-kondisi keluarga yang ada sekarang ini dan bagaimana cara mengatasi gitu, misalnya kenakalan remaja, penyimpangan perilaku, dan bagaimana sekiranya tips-tips ya supaya anak-anak kita di masa depannya bisa terhindar dengan hal-hal tersebut ya. Jadi Ibu Novita ini sudah banyak ya mengatasi perilaku-perilaku kenakalan remaja ataupun mungkin Bu Novita sering juga apalagi istilah konseling ya, konseling buat anak-anak remaja yang sedang melakukan penyimpangan gitu. Coba Ibu Novita menceritakan hal tersebut gitu, pengalaman-pengalamannya tentang menghadapi anak-anak remaja yang melakukan penyimpangan. Oke, baik, terima kasih banyak sudah memberi saya ruang ya, kesempatan untuk mengedukasi. Perkenalkan, nama saya Novita Maulidia Jalal, MPC Psikolog. Sehari-harinya saya adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, serta sebagai seorang praktisi yang saat ini alhamdulillah sebagai Ketua Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia Wilayah Sulawesi, dan juga kemudian berpraktisi di Pusat Layanan Psikologi PLP Fakultas Psikologi UNM. Nah, memang terkait tentang kenakalan remaja, saya rasa ini adalah suatu fenomena yang tidak hanya terjadi di daerah Parepare, Kota Makassar, Sulawesi, atau bahkan di Indonesia. Hal ini terjadi dimanapun ya, dan dapat terjadi pada siapapun. Beberapa permasalahan yang kami tangani di praktik, saya tidak sendiri, juga bersama tim. Biasanya kasus yang ada adalah kasus misalkan free sex ya, terjadi adanya hubungan yang tidak diharapkan ya, tidak diharapkan dalam suatu di luar dari proses pernikahan, kemudian juga ada percobaan melukai diri sendiri gitu ya, dan kemudian juga ada malah percobaan melukai orang lain gitu ya, kemudian atau bully gitu atau tawuran, kemudian juga kasus-kasus seperti penyalahgunaan narkoba ataupun sejenisnya seperti itu. Oke, baik ya, jadi banyak ya bentuk-bentuk kenakalan remaja saat ini ya, yang mungkin apakah itu merupakan bagian dari faktor didikan orang tua, faktor keluarga, atau faktor lingkungan mereka yang menyebabkan mereka melakukan seperti itu? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Ya. Nah, pertama nih kita mesti samakan persepsi tentang kenakalan remaja. Ya. Jadi kenakalan remaja itu ada dua kata ya, kenakalan dan remaja. Artinya kenakalan itu didefinisikan sebagai suatu perilaku. Jadi dia berupa hal yang tampak nih. Kalau dia masih dalam pola pikir, masih dalam perasaan itu belum. Jadi kenakalan itu ketika sudah ditampilkan dalam bentuk perilaku, tapi tentu saja perilaku ini disebabkan karena pola pikir ataupun perasaan yang dialami, ya. Perilaku yang dikeluarkan itu menyimpang dari aturan sosial. Jadi tidak seperti norma-norma, baik norma agama ataupun norma budaya atau norma dalam suatu kelompok tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan kenakalan. Tapi karena ada kata remajanya nih, makanya kenakalan ini biasanya terjadi pada usia 10-12 tahun sampai 20-21. Jadi secara psikologis remaja itu di rentang itu ya. Jadi kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak berusia 10-21 tahun dari sudut pandang psikologis. Oke, baik. Kira-kira kalau dari sisi psikologis ini, adakah trik-trik atau tips-tips gitu buat anak remaja atau khususnya mungkin orang tua dalam menangani kasus ketika anak remajanya sudah melakukan kenakalan nih gitu, entah itu dia balap mobil, balap motor sampai mencelakai orang. Kira-kira apa peran orang tua gitu, bagaimana sikap orang tua dari sudut pandang psikolog ini untuk menanggapi hal tersebut? Oke, bagus sekali ya. Jadi ini sudah sampai ke tahapan solusi. Nah, saya kaitkan dengan pertanyaan yang tadi ya, bahwa ternyata solusi itu dapat diberikan ketika kita mengetahui faktor penyebab. Pertanyaan kedua tadi ya, faktor penyebabnya apa sih? Kenapa ada remaja yang melakukan kenakalan remaja? Karena tidak semua remaja juga bertingkah untuk melakukan kenakalan
remaja. Nah, ada beberapa solusi yang bisa kita berikan, kita kaitkan juga dengan faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya itu adalah faktor internal. Internal itu adalah faktor yang terjadi pada diri remaja sendiri. Yang kedua itu adalah faktor eksternal, yang seperti tadi dikatakan, apakah orang tua itu berkontribusi, gitu ya. Orang tua ini kontribusinya apakah sebagai penyebabnya atau malah sebagai solusinya, gitu ya. Oke. Ada juga teman-temannya, ya, lingkungan tempat tinggalnya, sekolahnya, ya, ataupun sekitaran yang bisa berpengaruh pada munculnya perilaku kenakalan remaja. Nah, tipsnya adalah dari segi internal nih. Dari segi internal itu, pertama, seorang remaja memang ciri khasnya itu adalah mencari identitas diri. Biasanya remaja mencari identitas dengan melihat kelompoknya. Supaya saya diterima, supaya saya aktual, eksis nih, supaya saya diketahui oleh teman-teman saya bahwa saya ada, makanya saya mesti memunculkan perilaku yang agar orang tahu identitas saya. Nah, biasanya kenakalan remaja ini terjadi pada remaja yang tidak mendapatkan identitas dirinya. Mereka belum mengenal sebenarnya saya punya potensi apa, saya punya kekuatan apa, saya punya hal baik apa sih pada diri saya. Mereka juga belum mengenal kekurangannya. Atau yang kedua, mereka sudah kenal kelebihan, mereka sudah kenal kekurangan, tapi dia belum siap menerima. Jadi, misalkan ya, mohon maaf, saya berasal dari keluarga yang tidak berekonomi, atau saya merasa saya tidak cantik seperti teman-temannya, atau saya merasa tidak sepintar teman-teman saya atau sehebat teman-teman saya. Akhirnya dia tidak menerima hal itu. Nah, ketika sulit menerima keberadaan dirinya, maka dia butuh divalidasi oleh orang lain. Dia akan mencari orang-orang yang akan menerima dirinya dan akan bersedia untuk mengikuti apapun yang orang lain inginkan agar dia keterima. Jadi kalau misalkan identitas dirinya tidak kuat dan dia berada di lingkungan yang memang pelaku kenakalan remaja, dia bisa ikut-ikutan. Tapi kalau lingkungannya itu memberikan dampak buruk nih, misalkan mohon maaf, pemakaian narkoba, ganja, atau mungkin hal-hal kenakalan lainnya ya, tetapi mereka memiliki identitas diri yang kuat. Saya tahu bahwa saya punya kelebihan, saya tahu saya punya kekurangan, saya menerima diri saya tahu tujuan hidup saya untuk membahagiakan kedua orang tua saya, dia akan lebih mudah untuk mencegah, untuk terlibat dalam kenakalan remaja. Makanya internalnya salah satunya adalah karena pencarian jati diri ya. Jadi tidak semua, bahkan ada manusia sampai dewasa pun belum mendapat identitas dirinya. Jadi yuk para remaja, solusinya adalah kenali diri Anda, terima diri Anda, pahami, dan jadilah orang yang selalu mendukung diri Anda untuk menjadi lebih baik. Kalau bisa lebih baik, kenapa masih melakukan kenakalan gitu ya. Salah satu bentuk penghargaan, kita lebih mudah menghargai orang lain, tapi biasanya lupa menghargai diri sendiri. Salah satu bentuk penghargaan itu adalah berikan yang terbaik pada diri kita. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang baik, meskipun mungkin menurut Anda bukan yang terbaik, tapi sudah hal yang baik, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kenakalan remaja. Nah, yang kedua juga, memang hal ini akan lebih lancar ketika didukung oleh social support. Salah satunya apa? Kedua orang tua. Makanya saya sangat bersyukur diberikan ruang ini untuk mengedukasi bahwa ini adalah salah satu tantangan para remaja di usianya. Hal ini biasanya tidak terjadi pada usia anak-anak. Di usia anak-anak itu ada risikonya. Mereka belum mandiri untuk makan, minum, ya. Risikonya itu, jadi orang tua mesti membantu. Nah, kalau remaja itu biasa ciri khasnya, tantangannya adalah jati dirinya. Makanya biasa kerap kali muncullah istilah kenakalan remaja. Kenapa bukan kenakalan dewasa, kenakalan ya? Karena memang ini menjadi tantangan di usianya. Ya, jadi peran orang tua, peran bukan cuma orang tua, saudara. Biasanya ada orang tuanya, mohon maaf mungkin tidak harmonis, tapi saling saudara itu saling membackup, saling menolong, itu menjadi lebih kuat juga. Ada alasan dia untuk hidup. Atau keluarga besar misalkan, ada neneknya, omnya, ada hal di mana dia tidak memilih untuk melakukan kenakalan karena dia menghargai nenek, kakek atau omnya yang merawat dia. Jadi saling support dalam keluarga itu penting untuk di mana dia menjadikan standar tujuan hidupnya untuk apa, pengenalan terhadap nilai-nilai agama gitu ya, yang dari lingkungannya, sekolah, dan memang pertemanan. Jadi pertemanan, jika kita bisa memberikan hal yang terbaik buat teman kita, salah satunya adalah tidak mengajak pada hal-hal yang buruk seperti itu. Oke, ya, dalam artian remaja itu butuh juga dukungan validasi ya tentang jati diri mereka dari keluarga, gitu ya, Bu ya. Iya.
Jadi bagus sekali nih pertanyaannya karena validasi di sini keywordnya validasi di sini dalam artian lingkungan bisa memberi dukungan agar lebih objektif. Karena biasanya kan juga ada namanya bully gitu ya, sehingga remaja yang sedang mencari jati diri dia bingung sebenarnya memang saya ini orangnya patut dihargai, patut ada di dunia ini. Karena kenakalan remaja juga salah satu dampaknya adalah bisa jadi karena pola pikir yang bentuknya untuk selain eksis adalah untuk melawan karena merasa tidak dihargai gitu ya, salah satu bentuk pembangkangannya lah ceritanya, bentuk protes. Nah jadi validasi di sini dalam artian kita tidak menjudge remaja, kita tidak menilai remaja dengan cepat, tapi validasi di sini untuk membantu mereka untuk mengenali diri remaja. Misalkan ketika dia gagal, kita sebagai keluarga tidak menyalahkan kegagalannya, tetapi kita membantu mereka merefleksikan kegagalan itu apakah selalu buruk, apa hal baik yang masih bisa kita dapatkan. Misalkan dia semakin banyak belajar, kita apresiasi kebangkitan dia untuk mau belajar kembali. Jadi kegagalan itu bukan keterpurukan, tapi di situ media belajar. Jadi validasi di sini membuat dia bisa lebih objektif menilai dirinya dan lebih mendapat berarti pola pikir saya benar nih, karena banyak orang yang mengatakan itu juga. Tapi bukan artinya pujian ya, beda dari pujian. Jadi pujian itu sifatnya itu hasil, tapi lebih ke arah apresiasi proses, menghargai dia sebagai manusia yang menuju ke dewasa. Jadi bukan pujian, bukan punishment, tetapi membantu mereka mengenali potensi-potensi dirinya. Oke, baik. Ya, ini sangat apa yang dikatakan Ibu Novita ini sebenarnya juga bisa menjadi juga referensi buat kita sebagai orang tua, bahwa kalau punya anak remaja jangan dibiarkan saja gitu. Kita tetap harus ada komunikasi dan tetap melakukan validasi terhadap apa potensi mereka, apa perasaan mereka, apa yang akan mereka lakukan, sehingga mereka tahu ya apa yang menjadi yang baik dan apa yang buruk buat mereka. Seperti itu kali ya Ibu Novita ini. Betul sekali ya. Oke, baik. Kalau di remaja itu orang tua membuka ruang untuk berdialog. Jadi remaja itu sebenarnya secara kognitif sudah bisa berpikir yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tinggal dikuatkan. Nah, proses penguatannya itu dengan cara sebaiknya diajak dialog. Tetapi bukan satu arah tapi dua arah. Karena dalam dialog itu di situ dapat melatih remaja untuk menganalisa konsekuensi, menganalisa solusi, sehingga dia tidak akan terjebak dengan satu cara saja, yaitu cara-cara yang menyimpang. Dia akan ada alternatif lain. Bisa jadi saya melakukan hal yang lebih baik dibandingkan hal yang buruk seperti itu. Misalnya anak remaja yang dari kecil, misalnya kayak mereka sudah terdistraksi oleh media-media yang kekerasan, game dan sebagainya. Apakah itu berpengaruh juga pada masa dewasanya untuk melakukan kenakalan remaja seperti yang di game-game itu ya, Bu ya? Sangat bisa. Bahkan bukan cuma di game, di kehidupan nyata ya. Kalau bapak ibunya sering menyelesaikan solusi dengan cara bertengkar atau kekerasan dalam rumah, itu juga bisa menjadi template atau contoh bahwa ketika ada permasalahan kita bisa tiru apa yang kita lihat di kehidupan nyata dengan cara saling menghina, saling mencaci atau saling memukul. Diperparah lagi kalau intensitasnya diperkuat oleh adanya di efek digital, sehingga dia merasa terekspos semuanya. Artinya ya dunia itu benar, solusi itu dengan cara kekerasan saja atau merampas, tidak menghargai satu sama lain, karena itu terjadinya di mana-mana. Nah, jadi tontonan juga bisa berdampak ya. Dan juga tontonan langsung ataupun tidak langsung. Betul. Keluarga ataupun melalui digitalisasi seperti itu. Sangat-sangat bermanfaat sekali dan semua percakapannya itu berisi ya. Demikian podcast hari ini tentang kenakalan remaja, bagaimana tips-tipsnya dan bagaimana cara mengatasinya, dan tentunya harus ada peran orang tua di dalamnya untuk mengatasi penyimpangan remaja ataupun kenakalan remaja yang terjadi saat ini. Jadi cukup sekian. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat untuk semua yang menonton. Saya Andi Nurul Mutmainnah MSI dari podcast LP2M Macarita undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.